Halo rekan semua, selamat datang di channel Pertanian Terpadu. Channel Pertanian Terpadu ini membahas tentang pertanian terintegrasi yang meliputi bidang perikanan, peternakan, dan juga pertanian. Bagi rekan-rekan semua yang baru sampai di channel ini, jangan lupa dukungannya dengan like, comment, share, dan juga subscribe channel Pertanian Terpadu. Subscribe itu gratis ya. Oke rekan semua, pada video kali ini saya akan berbicara mengenai bagaimana sih sebaiknya kita belajar ternak dari YouTube supaya hasilnya bisa bagus dan tidak terjebak dengan mispersepsi, kesalahpahaman yang ujung-ujungnya membuat kita rugi atau bahkan bangkrut. Nah, ini secara khusus saya bahas karena di luar sana masih banyak sekali rekan-rekan peternak pemula yang salah kaprah dan banyak sekali menganggap bahwa apa yang ada di YouTube atau apa yang ada di internet seluruhnya bisa diterapkan di kandang masing-masing. Nah, itu salah dan banyak sekali yang akibatnya gagal atau bahkan mengalami kerugian yang cukup fatal atau cukup parah. Nah, karena itu saya akan memberikan beberapa tips bagaimana cara kita untuk belajar ternak dari YouTube agar kita tidak gagal dan bangkrut sebagai pemula. Nah, rekan semua, pada prinsipnya kita bisa belajar di mana saja, tidak hanya melalui YouTube. Kita bisa belajar melalui internet, kita bisa belajar melalui wawancara langsung dan lain sebagainya. Dan YouTube adalah salah satu media yang bisa kita gunakan secara sangat murah untuk menimba ilmu di bidang peternakan, baik itu peternakan ayam, peternakan kambing, domba, sapi, dan lain sebagainya. Nah, supaya bisa maksimal dan hasilnya tidak salah kaprah, ada beberapa hal yang sebaiknya kita perhatikan ketika kita belajar ternak di YouTube. Yang pertama yaitu belajar dari channel yang bisa dipercaya. Nah, channel yang bisa dipercaya ini seperti apa? Tentu channel yang bisa dipercaya adalah channel YouTube yang membahas dunia peternakan tetapi dengan cara yang jujur, apa adanya, dan tidak hanya memberikan informasi-informasi yang sifatnya bombastis tetapi kurang begitu mengedukasi. Nah, itu seperti itu. Jadi channel YouTube yang tidak asal memberikan informasi, artinya apa yang disampaikan dalam channel tersebut itu adalah apa adanya, jujur, kemudian benar, sesuai dengan realita, tidak dibesar-besarkan. Nah, carilah channel-channel seperti itu untuk belajar. Jangan belajar tentang dunia peternakan tetapi dari channel yang abal-abal atau dari channel yang istilahnya masih belum dipercaya atau masih kita ragukan kredibilitasnya. Nah, seperti itu. Baiknya kita cari channel-channel yang menurut kita itu memang bagus dan bisa dipercaya. Kemudian yang berikutnya adalah cari pembanding. Nah, dalam mempelajari sebuah teori atau mempelajari sebuah ilmu, jangan kita hanya ambil ilmu dari satu rujukan saja, tetapi carilah pembanding atau cari informasi yang sama tetapi dari sumber yang berbeda dengan tujuan agar informasi yang kita dapat itu benar-benar relevan dan tidak menimbulkan mispersepsi kepada diri kita. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau ketika kita akan mencari sesuatu, misalnya satu informasi, kemudian kita dapatkan dari dua channel atau dari channel YouTube yang berbeda-beda, maka di situ nanti kita akan menemukan perbedaan dari sisi A, sisi B, sisi C, dan lain sebagainya. Di situ nanti kita bisa menelaah dan kita bisa mencari titik tengah. Ini yang kira-kira realistis, ini yang terlalu bombastis, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Nah, itu seperti itu. Kalau kita hanya mencari dengan satu rujukan saja, kita bisa lebih mudah terpleset. Artinya kita bisa lebih mudah untuk mispersepsi, rentan terjadi seperti itu. Kemudian yang ketiga,
Untuk masalah ternak, baik itu ternak ayam, ternak kambing, ternak domba, ternak sapi, ketika kita belajar di YouTube, maka jangan asal tiru. Kenapa saya tekankan di sini ada kata jangan asal tiru? Karena seperti yang sudah saya sebutkan tadi di awal, tidak semua yang ada di YouTube bisa kita terapkan di kandang kita. Teorinya seperti itu. Jadi teori A, teori B, teori C belum tentu bisa kita ambil, kita adopsi secara mentah-mentah atau kita tiru secara mentah-mentah di kandang yang kita miliki atau di tempat usaha yang sedang kita rintis. Maka dari itu kita tidak kalau bisa jangan asal meniru, menjiplak mentah-mentah apa yang dikatakan di YouTube, apa yang disampaikan di YouTube, tetapi kita telaah, kita kaji, kemudian kita sesuaikan dengan situasi yang ada, kondisi yang ada pada lingkungan kita, pada peternakan kita, dan seterusnya. Maka dengan seperti itu nantinya apa yang disampaikan itu bisa diterapkan secara inti. Artinya intinya kita ambil, kemudian pada prakteknya, pada teknisnya kita harus bisa menyesuaikan dengan keadaan yang kita miliki. Itu masalah yang ketiga. Kemudian yang berikutnya, jangan lupa untuk melakukan uji coba. Jadi kalau dapat satu teori kemudian ingin kita adopsi, ingin kita terapkan di kandang kita, maka lakukan uji coba terlebih dahulu. Terapkan dengan skala kecil terlebih dahulu. Baru nanti setelah teori atau ilmu yang kita ambil itu benar-benar dapat dipercaya, bisa kita terapkan, maka kita bisa menggunakan teori tersebut secara lebih luas, secara lebih besar, dengan penyesuaian-penyesuaian yang ada di peternakan yang kita miliki. Nah, jadi caranya seperti itu ya rekan-rekan semua. Jangan menyalahkan orang lain katanya seperti ini, padahal kita yang perlu harus lebih kreatif. Kita ambil satu teori, kemudian kalau kita ingin mengaplikasikan teori tersebut, kita lakukan uji coba terlebih dahulu. Dengan cara seperti itu kita akan bisa mengetahui apakah teori tersebut valid, bagus, bisa diterapkan atau tidak. Jangan tahu-tahu kita beli ayam 200 ekor atau 500 ekor, kemudian kita berpedoman pada teori si A, channel si A, kemudian ini kita terapkan sesuai dengan apa yang detail dijelaskan di sana, kemudian ternyata situasinya berbeda dan pada akhirnya hasilnya tidak bisa maksimal. Bukan masalah teorinya yang salah, bukan masalah orang yang berbagi yang salah, tetapi kita yang kurang adaptif, kurang bisa menyesuaikan dengan lingkungan kita sendiri. Nah, itu seperti itu. Kemudian berikutnya yang tak kalah penting adalah teruslah amati. Terus amati ini bagaimana maksudnya? Terus amati kalau kita mau belajar ternak dari YouTube, misalnya ternak ayam, ya terus amati channel-channel yang berhubungan dengan ternak ayam, terus pelajari seperti itu ya. Ilmu-ilmu yang itu kita ambil, nanti kita akan paham. Dengan terus mengamati seperti ini, maka nanti kita akan benar-benar paham, baik itu dari sisi ilmu yang dibagikan maupun dari sisi siapa yang benar-benar memberikan informasi secara bertanggung jawab. Nah, seperti itu. Ini sangat penting karena nantinya dengan berjalannya waktu, kalau kita memang niat benar-benar mau belajar dari YouTube, belajar peternakan dengan YouTube, maka caranya seperti itu. Nanti berjalannya waktu kita akan tahu bahwa ini informasinya terlalu seperti ini tidak bisa kita terapkan pada peternakan kita, ini kelemahannya seperti ini kekurangannya seperti ini. Misalnya rekan semua ada yang berpedoman pada channel saya, kemudian ada satu teori yang tidak bisa diterapkan. Nah, itu harus diuji, harus diamati terus bagaimana hasilnya sampai ke depannya. Nanti kita akan tahu dan kita akan mempunyai rujukan yang tetap. Nanti kita akan punya rujukan yang tetap untuk teori-teori, untuk praktek-praktek.
Rekan peternak semua, hal terakhir yang perlu kita pelajari atau yang perlu kita tekankan ketika kita belajar ternak dari YouTube adalah yaitu lihat ke dalam. Artinya, apakah ilmu-ilmu yang sedang kita cari itu sesuai, apakah bisa diterapkan, apakah layak, apakah mau dilakukan, dan seterusnya. Nah, ini artinya kita akan mengadopsi sesuatu dari luar ke bawah masuk ke dalam peternakan kita. Nah, ini harus dikaji lebih jauh supaya nantinya tidak menimbulkan masalah atau bahkan sampai mengakibatkan kerugian. Nah, rekan-rekan semua, sekali lagi saya mengingatkan, marilah kita belajar bijak untuk mengambil ilmu dari luar. Marilah kita terus mengembangkan bakat dan minat kita dengan berbagai informasi yang ada, berbagai rujukan yang bertebaran di mana-mana. Kita sangat beruntung pada hari ini karena kita bisa belajar dengan lebih mudah dan lebih murah dengan adanya YouTube. Kita bisa belajar dengan orang dari manapun, dengan teori apapun, di bidang apapun kita bisa belajar hanya dari rumah. Melalui channel YouTube, melalui video di YouTube, kita bisa belajar ternak, baik itu ternak ayam, ternak kambing, ternak domba, ternak sapi, belajar pertanian, dan lain sebagainya, itu dari YouTube. Dan kita bisa belajar dari orang yang jauh-jauh sekalipun. Informasinya sangat gamblang. Tetapi yang terpenting yang perlu digarisbawahi adalah kita harus menyiapkan filter masing-masing. Informasi yang ada di luar itu sangat banyak, banjir informasi. Maka dari itu kita harus punya filter sendiri supaya kita niatnya belajar dari YouTube, belajar ternak bisa tercapai, bisa mendapatkan manfaat, bisa berhasil, peternakan yang kita bangun juga bisa sukses. Saya di sini secara pribadi ikut mendoakan untuk rekan-rekan semua yang sedang baru mulai membuka rintisan usaha ternak apapun itu. Mudah-mudahan rekan semua bisa mendapatkan informasi yang bagus, bisa mendirikan usahanya dengan lancar, usahanya bisa berkembang dengan baik, dan bisa memberikan keuntungan yang sesuai dengan harapan. Oke, itu saja video kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Sampai di sini, sampai bertemu pada video-video saya selanjutnya.